Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artis Wemi dari jurusan Teknik Mesin Malam B1. Saya akan membahas tentang menemukan paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Paradigma Qurani merupakan model yang dapat membimbing manusia menghadapi tentang kehidupan modern. Bagaimana cara kita membangunnya? Konsep dan karakteristik paradigma Qurani. Manusia seutuhnya. Paradigma Qurani memandang manusia sebagai makhluk yang utuh. Hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan merupakan kunci terwujudnya keselarasan dalam diri manusia. Persaudaraan universal. Paradigma Qurani memandang seluruh umat manusia sebagai satu keluarga besar. Solidaritas di antara sesama manusia adalah kunci terwujudnya perdamaian dunia. Lebih dari sekedar ibadah. Paradigma Qurani bukan hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga memberikan panduan yang komprehensif dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan, baik individu maupun sosial. Adil kepada semua. Paradigma Qurani memberi paduan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi semua manusia tanpa diskriminasi apapun. Kebermaknaan paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Pada era modern ini, paradigma Qurani dapat memberi satu ketenangan batin. Paradigma Qurani membimbing kita untuk menghadapi stres dan kecemasan dengan cara memanfaatkan tanpa menimbulkan bahaya pada kesehatan. 2. Manajemen kota yang berkelanjutan. Paradigma Qurani memberi panduan tentang bagaimana merancang kota lebih manusiawi dengan alam dan masyarakat. 3. Kebersamaan sosial. Paradigma Qurani mendorong kebersamaan sosial dengan mengajak kita untuk berbagi rezeki dan menolong sesama manusia. 4. Preservasi alam. Paradigma Qurani mengajak kita untuk memelihara alam dan lingkungan hidup sebagai amanah. Sumber filsafat paradigma Qurani. 1. Kata-kata Allah SWT. Quran diturunkan langsung oleh Allah, menjadi sumber utama paradigma Qurani. 2. Hadis Nabi. Hadis Nabi menjadi penafsir utama Quran dan sumber kebijakan aplikatif Islam. 3. Kesadaran dan makna hidup. Paradigma Qurani memberi kesadaran bahwa hidup memiliki makna yang positif dengan menghadiri kedamaian batin dan kebahagiaan abadi di surga. 4. Tugas sebagai khalifah Allah di bumi. Paradigma Qurani mengajarkan kita untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di bumi dengan membina relasi yang baik dengan makhluk lain untuk melihara keharmonisan di dunia. Filsafat psikologi paradigma Qurani. 1. Kesehatan jiwa yang optimal. 2. Keterhubungan dengan Allah. 3. Kepemimpinan. 4. Keseimbangan mental. Kesehatan jiwa yang optimal. Kesehatan jiwa yang optimal mengajarkan pada manusia untuk memilih kebijakan dalam mengatasi kesulitan hidup, membentuk sikap positif dan dalam menjalani kehidupan. 2. Hubungan dengan Allah. Keterhubungan dengan Allah. Pada manusia senantiasa untuk mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari dan memberi motivasi bagi mereka dalam bermotivasi dan membentuk sikap positif. 3. Kepemimpinan. Kepemimpinan mengajarkan pada manusia untuk memimpin suatu prinsip yang baik dan melakukan yang terbaik sehingga menjadi teladan bagi yang lain.
4. Keseimbangan mental. Keseimbangan mental membimbing seseorang untuk mencapai keadaan hidup yang bahagia. Sumber sejarah Pranima Qurani 610 Masehi. Quran diturunkan Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 2. 630 Masehi. Nabi Muhammad SAW mengikut dan pengikutnya merebut Mekah dan mengubah monumen keagamaan yang ada di sana menjadi masjid-masjid Islam. 632 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Penerusnya Abu Bakar mengumpulkan Quran menjadi satu kitab yang utuh dan autentik. Filsafat sosiologi Pranima Qurani. Peradaban manusia yang luhur. Peradaban Pranima Qurani mengajarkan interaksi yang damai antara manusia, terlepas dari perbedaan suku, agama, dan ras. Hal yang menghasilkan keharmonisan dan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat. Pemeliharaan lingkungan. Pranima Qurani memandang lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilestarikan dan dijaga agar tidak rusak. Keadilan sosial. Pranima Qurani mempertemukan keadilan mental dan ideal, tak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga dalam tindakan diskriminatif dan pemeluk agama non-Islam. Interaksi sosial yang menyelaraskan. Pranima Qurani memandang relasi sosial sebagai interaksi yang dapat pererat keagamaan, saling melengkapi, dan tumbuh bersama pada kerangka peradaban yang harmonis. Sisi pedagogis Pranima Qurani. 1. Konsep iman dan takwa. 2. Perjanjian ilahi. 3. Pendidikan dan komprehensif. Dan sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.